Ketua Lee Sejin mendapatkan laporan kalau Hyunsu menghabiskan waktu 1 bulan di zona pemula dan mempunyai basic status yang tinggi. Yang terpenting, Hyunsu adalah satu-satunya yang mempunyai pedang epic grade di zona pemula. Terlebih lagi, dia tidak mempunyai kelas dan masih level 1. Kita sudah memperhatikan banyak master dan profesional, tapi jika dibandingkan dengannya, ini sesuatu yang sangat berbeda. Apakah kita perlu mengintervensi atau kita serahkan saja kepada dewa di dalam Ares? Ketua Lee Sejin mengatakan, sepertinya kalian khawatir juga. Tapi Hyunsu masih dalam zona pemula. Hyunsu tidak tahu takdir apa yang menunggunya. Mari perhatikan dan lihat seberapa jauh dia akan berkembang. Setelah melihat penampilan Hyunsu yang lusuh, Relson berkata, seorang pemula ingin menggunakan pedangnya sendiri. Apakah kamu ingin menjadi blacksmith? Sungguh pilihan profesi yang buruk. Tempat ini sangat berbahaya, dipenuhi monster di segala sisi. Swordman berpengalaman saja kesulitan bertahan hidup. Mengapa juga seseorang yang memilih profesi blacksmith datang kemari? Bagi Hyunsu, reaksi Relson sudah sering dia temui di dunia nyata. Profesi blacksmith bukanlah mimpi yang berguna, tapi di Ares, Hyunsu yakin dapat dikenal dengan usahanya. Hyunsu bertanya, di antara para swordman yang lulus dari tempat latihan ini, siapa yang paling hebat? Ia akan mengambil tes dengan kesulitan yang lebih tinggi daripada swordman itu. Relson tahu kalau dia hanya seorang instruktur di zona pemula, dan dia mempunyai kewajiban untuk mengajari pemula yang datang kemari. Tapi Relson tersinggung mendengar pemula mengatakan omong kosong seperti itu. Relson berkata, baiklah, mari kita lihat seberapa hebat dirimu. Ia mempunyai tugas untuk mengajari pemula dan melakukan konfirmasi tes, tapi ia akan memberikan spesial tes kepada beberapa pemula yang berbakat. Rekor tertinggi di tempat latihan ini adalah stage ketiga. Apakah Hyunsu serius akan mencobanya? Karena Hyunsu memaksa untuk ikut tes, harganya juga harus sepadan. Jika Hyunsu gagal, jangan datang kemari selama seminggu dan hanya berburu kelinci saja. Di luar perkiraan Relson, Hyunsu meminta agar diberikan tes yang tersulit, dan dia akan menyelesaikan semuanya sekaligus. Relson menjadi semakin emosi, melihat Hyunsu tidak mendengarkan peringatannya. Relson memberikan Hyunsu juga stage keempat. Monster Mad Goblin dengan level 15 dikeluarkan. Hyunsu berpikir, bahkan di antara tempat latihan di seluruh dunia, hanya beberapa saja yang lulus stage ketiga. Untuk stage keempat, tidak ada seorang pun yang lulus. Setiap blacksmith pasti tahu kekuatan sebenarnya dari senjatanya. Tidak ada satupun senjata yang dapat mengalahkan miliknya. Melihat Hyunsu terkena serangan telak, Relson tak menyangka seorang pemula dapat bertahan. Semua itu berkat Hyunsu yang selama sebulan penuh bekerja keras menempa pedang. Dan hasilnya, statusnya sudah melebihi pemula yang biasanya. Mad Goblin melemparkan pisau dan mengenai tubuh Hyunsu, tapi Hyunsu tetap fokus dan yakin akan kemampuan senjatanya. Dengan satu gerakan, kedua goblin itu dikalahkan. Semua orang yang sedang melihat Hyunsu terkejut dengan kemampuannya. Relson pun memuji Hyunsu dan bertanya, apakah Hyunsu sudah pernah belajar ilmu pedang? Hyunsu menjawab, ia belajar bahwa blacksmith harus menguasai senjata secara langsung. Mendengar jawaban Hyunsu, membuat Relson menyadari kalau Hyunsu sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Relson pun meminta maaf atas sikap kasarnya dan menawarkan Hyunsu perubahan kelas Berserker Lord. Kepala tim sampai tak percaya, Hyunsu ditawarkan kelas Legendary dan melewati quest Epic Berserker. Kalau Hyunsu menerimanya, Hyunsu akan menjadi user dengan Drade tingkat 2. Tapi setiap user yang sudah menerima quest perubahan kelas, hal itu tidak dapat dibatalkan. Relson berkata, Berserker Lord adalah kelas istimewa yang memimpin ratusan berserker. Hyunsu bisa saja menjadi pelindung dari dunia ini. Tapi Hyunsu menolak tawaran itu karena dia adalah seorang blacksmith. Relson pun memuji tekad Hyunsu yang sangat kuat. Sebelum mengenal Ares, Hyunsu yakin kalau dia tidak akan pernah bisa mengangkat palu lagi. Tapi sekarang di dalam Ares, dia sudah merasakan kehidupan sebagai blacksmith. Relson berkata, ini adalah surat rekomendasi darinya, pergilah ke Lord Castle. Di sana ada seseorang yang menunggu blacksmith fenomenal seperti Hyunsu. Dan sebagai hadiah tes, ia akan memberikan Hyunsu armor yang pernah dipakai oleh Berserker Lord.
Armor ini sudah kehilangan fungsinya karena berkarat, tapi ia yakin Hyunsu dapat menggunakannya. Kepala tim merasa sedikit lega, karena Hyunsu sudah melewati masa kritis. Hampir saja Hyunsu melewatkan puncak dari profesi blacksmith, God of Blacksmithing Class. Di kehidupan nyata, Hyunsu hampir kehabisan uang membayar semua tagihan. Tiba-tiba Ji-hoon menelponnya. Setelah mengetahui Hyunsu sudah menyelesaikan latihan, Ji-hoon menyarankan Hyunsu untuk mengecek auction house. Hyunsu membuat equipment dan item, lalu menjualnya di auction house untuk mendapatkan gold. 10 gold setara dengan 10.000 won. Trading menggunakan uang sungguhan sangat ramai. Banyak orang menganggap ini sebagai pekerjaan sungguhan. Itulah alasannya ia membawa Hyunsu ke dalam Ares. Ia tidak pernah melihat pedang sebagus buatan Hyunsu. Saat kapsul VVIP datang, kamu akan lebih menggila. Ini waktunya untuk menunjukkan kemampuan kelas dunia milikmu. Sekarang Hyunsu tahu apa yang harus dia lakukan. Fokus membuat item dan mendapatkan gold. Dia harus menjaga staminanya. Walaupun tidak seberat pekerjaan blacksmith sungguhan, tetap saja menguras tenaganya. Dan juga Hyunsu harus mencari uang yang banyak untuk perawatan ayahnya. Saat masuk ke dalam game, Hyunsu langsung mengakses auction house. Hyunsu memberi nama tokonya Hyun Forge. Saat tokonya sudah siap, Hyunsu memilih item yang akan dijualnya. Hyunsu berencana untuk menjual pedang Hyun First Creation seharga 70 gold. Hyunsu mengingat pesan Ji-hoon yang memperingatkan jangan menjual terlalu murah. Hyunsu memutuskan harga pedangnya menjadi 100 gold. Sambil menunggu, Hyunsu kembali kota pemula. Di saat yang bersamaan, orang-orang kebingungan dengan pedang yang berlevel 1 dijual di auction house. Dan terlebih lagi harganya terus meningkat dengan cepat. Chatroom Golden Shield Guild. Salah satu anggotanya yang bernama Blam berkata, "Wakil Ketua Guild, apakah kamu sudah melihat pedang ini? Pembuatnya sengaja membuatnya dengan karakter level 1. Membuat pedang terbaik dari bahan yang terburuk. Semua orang menjadi heboh. Pedang itu juga dapat diperkuat, menggunakan grade material yang rendah dengan kesuksesan tinggi. Dengan sedikit investasi, pedang itu dapat bertahan sampai level 50. Bahkan pedang itu mempunyai nama, First Sword. Ini adalah koleksi yang pertama. Level 1 dengan skill seperti ini sangatlah berharga. Menemukan dan membeli pedang buatan pertama akan meningkatkan kehormatan kita." Hyunsu sebenarnya malu dengan pedang ciptaannya. Karena belum lama dia berlatih tempa di dalam game ini. Muncul notifikasi kalau pedang Hyunsu sudah terjual. Dari Adventure Book, Hyunsu melihat pedangnya terjual seharga 1.008 gold, yang berarti setara dengan 1 juta won. Saat Hyunsu mencari siapa pembelinya, dia mendapati nama Golden Shield Guild. Pembelian pedang itu disertai pesan dari Blam. Blam mengajak Hyunsu untuk membuat kontrak eksklusif atau bergabung dalam guild. Hyunsu melihat pengikut guild itu sebanyak 780.000. Menurut Ji-hoon, mendapat pengikut lebih sulit daripada menaikkan level. Banyak follower berarti banyak pemain yang tertarik. Ketertarikan dapat menghasilkan keuntungan. Hyun Forge baru mendapatkan 82 follower, beserta dengan 82 pesan. Sepertinya Ares mencari blacksmith yang sudah hilang dari dunia nyata. Keahlian seorang ahli semakin bersinar karena didukung oleh angka dan data. Tapi Hyunsu belum ingin bergabung ke dalam guild. Dia bahkan belum menunjukkan setengah dari kemampuannya. Nilai sesungguhnya akan ditentukan sekarang di dalam Lord Castle. Lord sedang bernegosiasi dengan seseorang untuk memulihkan artifak keluarganya. Orang itu memberitahu Lord kalau ada resiko gagal yang dapat membuat artifak itu menghilang selamanya. Jadi harus pergi ke ibu kota untuk menemukan ahlinya. Para ahli itu sangat pemilih dan tidak mungkin berpergian sampai ke tempat ini. Lord tidak dapat meninggalkan teritorinya sembarangan karena banyak tugas yang menantinya. Sebuah panah unik yang tidak pernah dilihat oleh siapapun dan Lord tidak dapat memperbaikinya sendirian. Orang yang sedang bernegosiasi dengan Lord bernama Bell, seorang thief yang sedang menyamar menjadi blacksmith. Bell berencana menipu Lord dengan uang perbaikan sejumlah 300 gold. Saat Lord hampir setuju dengan penawaran Bell, Hyunsu masuk dan berkata, dirinya dapat memperbaiki panah itu di tempat ini. Bell yang rencananya hampir berhasil, terlihat sangat kesal sekarang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman.
supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.